Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Apriansyah, Abi Maulana, Megawati, dan saya sendiri, Martoni Darusman. Nah, di sini kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah mikroprosesor praktikum Arduino. Dan dosen pembimbing ada Pak Agung Pangestu, SPD, MSc Eng. Nah, teman-teman bisa menyaksikan hasil praktikum kami. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Abi Maulana. Pada Abi Maulana dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin di sini kita akan mempresentasikan introduction. Apa Arduino itu? Arduino adalah pengendali micro single board yang bersifat sumber terbuka, diturunkan dari wiring form, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya memiliki prosesor Atmel, AVR, dan softwarenya memiliki bahasa pemrograman sendiri. Arduino terdiri dari papan sirkuit fisik yang dapat diprogram, sering disebut sebagai microcontroller, dan softwarenya atau IDE, Integrated Development Environment, yang berjalan di komputer kalian. Digunakan untuk menulis dan mengunggah kode komputer ke papan fisik. Oke, next. Fungsi Arduino. Apa sih fungsi Arduino? Sebenarnya fungsi utama dari Arduino adalah memudahkan penggunaan dalam berbagai bidang elektronik seperti pembuatan aplikasi running LED, traffic light, mobil robot, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan menggunakan Arduino, pembuatan aplikasi-aplikasi tersebut menjadi lebih praktis, murah, dan mudah untuk dibuat dan dipergunakan. Contohnya ada di seperti gambar di samping. Oke, next. Nah, di sini jenis-jenis Arduino. Seperti microcontroller yang banyak jenisnya, Arduino lahir dan berkembang kemudian muncul dengan berbagai jenis. Di antaranya adalah yang pertama ada Arduino Uno, yang kedua ada Arduino Duo, yang ketiga ada Arduino Mega, yang keempat ada Arduino Leonardo, yang kelima ada Arduino Vio, yang keenam ada Arduino Lilipad, yang ketujuh ada Arduino Nano, yang ke-8 ada Arduino Mini, yang ke-9 ada Arduino Micro, yang 10 ada Arduino Ethernet, yang 11 ada Arduino Explora, dan 12 Arduino Robot. Nah, mungkin contoh-contoh Arduino-nya itu ada di samping gambar ini di sini ya, teman-teman. Oke, next. Nah, apa sih keuntungan menggunakan Arduino? Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu ada harganya murah. Harga murah, board Arduino termasuk murah dan tinggal pakai karena open source. Banyak perusahaan bahkan person yang membuat board Arduino sendiri kemudian menjualnya. Yang kedua, cross platform. Software compiler Arduino IDE bekerja di berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac, bahkan di Android sendiri. Yang ketiga ada mudah dipelajari, sintak program yang sederhana, memudahkan orang yang baru belajar Arduino, terutama anak-anak IT yang sudah terbiasa menggunakan bahasa pemrograman berbasis objek. Yang keempat ada open source. Ekstensi software, maksudnya adalah banyak ekstensi Arduino pada software editor pemrograman. Contohnya adalah software Atom,
atau software Visual Studio Code sehingga memudahkan kita untuk memprogram Arduino dengan skala yang lebih besar. Yang kelima ada Atom Library. Maksudnya adalah banyaknya pengembang library untuk Arduino seperti library keypad, library sensor-sensor, library untuk servo dan lain-lain. Nah, itu di situ ada contoh Arduino Uno R3. Nah, itu harganya juga sangat terjangkau. Oke, next. Nah, sekilas Arduino Uno, Arduino jenis yang ini adalah yang paling banyak digunakan, terutama untuk pemula sangat disarankan untuk menggunakan Arduino Uno. Banyak sekali referensi yang membahas Arduino Uno. Versi yang terakhir adalah Arduino Uno R3, revisi 3. Menggunakan Atmega 328 sebagai mikrokontrolernya. Memiliki 14 pin, ada 14 pin input atau output digital dan 6 pin input analog. Untuk pemrograman cukup menggunakan koneksi USB tipe A atau tipe B sama seperti yang digunakan pada USB printer. Nah, di situ mungkin banyak penjelasannya. Nah, oke, baik, akan dilanjutkan oleh rekan saya Megawati. Mungkin Megawati, terima kasih. Waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Abi Maulana. Di sini ada tugas modul 3, yaitu percobaan LCD display 16X2 basis Arduino. Alat dan bahan, yang pertama ada Arduino Uno-nya sendiri, lalu ada kabel USB printer yang berfungsi untuk mentransfer data atau codingan Arduino, serta berfungsi sebagai sumber daya Arduino Uno. Kemudian ada LCD, Liquid Crystal Display. 16X2 adalah jenis media tampilan atau display dari bahan cairan kristal sebagai penampil utama. Lalu ada antarmuka I2C, Inter-Integrated Circuit, adalah salah satu jenis komunikasi serial yang sering digunakan pada perangkat elektronika, sensor, dan mikrokontroler selain dari komunikasi UART dan ISP. Kemudian ada kabel jumper untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Lalu ada Arduino IDE, merupakan kependekan dari Integrated Development Environment yang merupakan software untuk melakukan penulisan program, compile, serta upload program ke board Arduino. Di samping ada gambarnya ya, dan keterangan nama-namanya. Next. Nah, di sini ada skema rangkaian LCD display basis Arduino. Next. Untuk hasil percobaan kelompok 2 LCD display basis Arduino Uno, mungkin akan dijelaskan oleh Saudara Apriansyah. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari hasil percobaan kelompok 2 LCD display basis Arduino. Nah, ini nih video yang kami sudah buat ya mengenai LCD display basis Arduino. Ini sudah kami praktekkan dan bisa disimak hasilnya. Baik, bismillah. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari codingan kami mengenai Arduino dan alat LCD display 16x2 serta kabel jumper ya. Nah, ini sudah kami rangkai seperti ini ya, sederhana sekali ya. Lalu kami akan
mengcoding. Ini belum di-coding ya, belum dimasukkan codingannya. Oke, langsung aja kita masuk ke aplikasi Arduino untuk codingan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah codingan yang kami sudah buat, yaitu mengenai LCD display. Ya, di sini ya kami menggunakan include liquid crystal I2C. Ya, kami menggunakan I2C sudah terpasang ya. Dan di sini flash setupnya ya LCD initial, LCD backlist, serial begin dengan kode 9600. Kemudian flat lock-nya sini sudah ada ya. Kami menggunakan teks ya, hello world. Kemudian kami juga menambahkan kata-kata mengenai praktikum kebutuhan luar dasar dan kelompoknya, yaitu kelompok 2 dan nama-namanya. Oke, langsung aja kita verifikasi dulu sebelum upload ke Arduino. Nah, kita verifikasi dulu, tunggu sebentar. Kalau sudah diverifikasi, tidak ada masalah, maka kita langsung aja di-upload ya. Tunggu sebentar. Mengalami keterlambatan. Nah, oke, sudah diverifikasi, tidak ada masalah. Langsung upload ya ke Arduino. Bisa dilihat Arduino-nya. Nah, sudah berkedip ya. Nah, di LCD sudah memunculkan teks ya. Yang seperti itu teksnya. Ini feedlock ya, bisa berulang. Saya akan bacakan. Nah, hello world. Tugas praktikum mikroprosesor kelompok 2 terdiri dari Abi Maulana Apriansa, Megawati, Martoni Darusman. Terima kasih. Stay safe and healthy. Tetap aman dan sehat. Oke, itulah praktikum yang kami buat. Terima kasih. Oke, itu adalah demonstrasi dari hasil video yang kami buat. Kemudian ada tugas terakhir yaitu modul 4, percobaan sensor ultrasonik berbasis Arduino. Nah, untuk sensornya, alat dan bahannya seperti ini. Ada Arduino Uno, ada kabel USB printer, ya, terus ada project board, dan terutama sensor ultrasonik. Nah, sensor ini adalah berfungsi untuk mengubah besaran fisik bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Ya, bisa dibilang untuk jarak bisa gitu. Kemudian ada kabel jumper, ya. Kemudian ada software Arduino IDE. Ini gambarnya, ya, yang dibutuhkan. Kemudian langsung aja ke skema rangkaian seperti ini, skema rangkaian sensor ultrasonic Arduino. Bisa dilihat ya, sederhana gitu kan ya rangkaiannya. Kemudian kita langsung ke demonstrasi hasil video yang kami buat. Silakan disimak. Baik, di sini kami akan melakukan percobaan ya sensor ultrasonik menggunakan Arduino Uno. Nah, ini adalah rangkaiannya. Kami sudah rangkai. Nah, kemudian kami akan mengcoding ya di aplikasi Arduino. Oke, selanjutnya kita buka dulu aplikasi Arduino. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Nah, ini adalah codingan kami, itu ultrasonic basic ya, pemula ya.
di sini sudah ada codingannya, sudah kami coding sebelumnya. Ya, di sini ada pin mode, print pin sebagai output dan pin mode HO pin sebagai input. Nah, serial bikinnya seperti biasa ya, kodenya 9600. Kemudian di sini kami menggunakan output atau serial pin extends ya. Kemudian serial print system ini kami menggunakan serial print dan sentimeter yang ada. Nah, sebelumnya kita langsung verifikasi dulu ya sebelum di-upload ke Arduino. Sebentar. Oke, dan confirm ya, verifikasi tidak ada masalah. Kita upload ya ke Arduino. Nah, Arduino sudah berkedip, maka upload sudah selesai. Nah, setelah ini kita akan melihat ke monitor, serial monitor. Nah, di sini akan muncul. Nah, itu ada distance jarak beberapa sentimeter. Kita coba pakai tangan kita. Ini 4 cm, kemudian ke depan lah. Depanan 3 cm, 2 cm. Jika kita jaraknya jauh, maka jarak di sensor juga akan jauh. Seperti itu, ya, seperti ini. Oke. Sekian dari kami untuk percobaan sensor dan Arduino. Terima kasih. Baik, alhamdulillah 2 video sudah kami selesaikan ya tentang LCD dan sensor ultrasonik. Selanjutnya terima kasih sudah menonton. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada teman-teman telah menjelaskan hasil dari praktikum kita. Terima kasih juga kepada kawan-kawan yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan semoga dapat mudah dipahami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kurang lebih saya mohon ampun pada Allah. Saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.